Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Nah, hari ini saya akan memberikan 3 saham gorengan yang bisa kawan-kawan pantau ya untuk besok di tanggal 23 April 2024. Nah, 3 saham tersebut apa? Nah, ini ya bisa kawan-kawan pantau ya untuk besok. Saham pertama yang masuk saham gorengan ya, saham gorengan pertama yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan pantau besok itu adalah Suri. Nah, ini cukup oke ya untuk Suri. Alasannya apa? Nih ya, untuk ini adalah analisa singkat dari Oke Saham. Jadi tolong kalau seandainya nggak masuk dari analisa kawan-kawan, jangan diikutin ya buat kawan-kawan semua. Tapi kalau seandainya cocok dan juga oke nih, analisanya juga simple dan juga bisa diterima oleh akal sehat, ya bisalah diikutin dengan buat trading plan ya buat kawan-kawan semua. Nih, alasan pertama adalah Suri. Kalau kita melihat itu sudah naik di atas garis tren. Nah, di sini adalah garis tren yang ada di bot Oke Saham. Ya, dia sudah naik di atas garis tren. Di sini udah ada tanda panah pertama. Lalu hari ini naik cukup lumayan. Nah, ya, closing di 414. Ya, buat kawan-kawan semua ya. Kedua adalah ada peningkatan volume. Ada peningkatan volume ya dari hari kedua ya, nih 3 hari berturut-turut ada peningkatan volume. Jadi menurut saya ini banyak yang ngumpulin. Nah, lalu kita melihat ada akumulasinya juga cukup oke. Ini adalah akumulasi yang terjadi hari ini. Ini kurang lebih ini adalah perhitungan otomatis ya yang dari bot Oke Saham. Tapi kita nggak merhatiin itu juga. Kita juga memperhatikan. Intinya adalah ini ada yang masih pegang barang. Jadi antara net buy dan net sell itu lebih dominan net buy. Nah, itu adalah tujuan kita. Kenapa di bot Oke Saham ada net volume, ini ada perkiraan akumulasinya juga. Net 5D ini candle 5 hari terakhir itu kalau broker summary-nya dihitung, ini perkiraannya juga masih ada akumulasi ya. Nih, di sini juga ada keterangan-terangannya ya, speed, power, turbo, dan safety dalam keadaan good. Ini menandakan ya aman sih, karena saham ini sudah menunjukkan pola uptrend ya. Oke, itu adalah kalau kita melihat dari sisi daily. Oke, kita melihat dari sisi 5 menitan. Oke, ini chart 5 menit ini kita gunakan untuk melihat momentum yang terjadi di Suri, dan juga kita juga bisa membuat trading plan pendek apabila kawan-kawan trading pendek ya atau scalping. Nah, itu kawan-kawan bisa menggunakan time frame 5 menit. Di sini masih menunjukkan arah uptrend ya, tuh masih naik ke atas. Nah, oke. Kalau kita melihat dari spike volumenya juga di sini kita melihat, nah ini masih ada volume beli nih di sini. Oke, aman lah ya, bismillah, karena kita melihat ada akumulasi dan juga ini cukup oke. Sahamnya juga sudah mulai menunjukkan tren naik. Oke, kalau kita melihat dari chart 5 menit, trading plan-nya seperti apa? Oke ya, buat trading plan di sini, kawan-kawan bisa garis di sini. Nah, ini ada di harga berapa? Kalau nggak salah sih di 406 kalau nggak salah ya. Nah, ini ya, kita buat garis-garis ya, tuh. Nah, di sini adalah area pendeknya. Oke, nih saya perjelas lagi di sini. Kawan-kawan buat trading plan di sini untuk support dekat, dan di sini adalah resist terdekat. Jadi untuk saat ini kan dia masih berada di boxnya tuh ya. Nah, masih di sini nih. Nah, kalau seandainya nanti dia breakout dari harga 420 ya, ini larinya cukup oke untuk menuju terus lari ya. Untuk saat ini ada support di bawah sini, kalau nggak salah sih di kisaran 406. Kalau nggak salah ya, nanti kawan-kawan bisa analisa kembali. Jadi selama di atas 406 atau maksimal itu adalah selama bertahan di atas 400, ini masih ada potensi naik. Ini kalau kita melihat dari sisi trading pendek. Kenapa? Karena ini kan kita menggunakan time frame 5 menit. Kalau seandainya kita bongkar lagi di chart daily-nya, ya berarti ini kita bisa menggunakan trading plan lain. Nah, ini biasanya lebih besar lagi untuk trading plan-nya ya. Nih, kita lihat Suri 5 menit Suri ya. Ini adalah time frame daily.
Nah, time frame daily di sini dia ada support di harga. Nah, ini ya. Nah, kawan-kawan perhatikan, ini adalah resist yang udah dijebol dia. Dari harga 384 tuh. Nah, lebih baik kawan-kawan masukkan trading plan pendek di kisaran harga 400 maksimal ya, atau lebih bawah lagi dalam di 384. Kalau saya sih ambil biasanya trading plan pendek ya. Jadi jangan sampai nunggu di bawah banget ya. Nah, itu adalah kenapa alasan saya membuat trading plan menggunakan time frame 5 menitan. Itu karena kita biasanya nggak sabaran kalau seandainya sahamnya turun. Kecuali kalau kita memang yakin dan kita ada power untuk serok lagi. Nah, ini serok lagi ya bisa di harga 380-an ya. Kalau di sini nih 384. Tapi kan cukup dalam tuh. Ya menurut saya sih selama bertahan di atas 400 aman sih menurut saya sih. Dia akan naik ya, mungkin dia akan naik turun di situ dulu. Oke, itu adalah salah satu saham gorengan yang bisa kawan-kawan pantau untuk besok. Nah, bagi kawan-kawan yang mau, oh ya, ini yang kedua saham yang bisa kawan-kawan pantau itu adalah Humi. Humi cukup menarik. Alasannya apa? Ini akan kita bahas ya. Oke, ini kita akan melihat garis trennya. Nah, sebelum saya analisa, kawan-kawan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini ya. Sempatkan waktu sebentar untuk like dan juga komen video ini. Oke, buat kawan-kawan semua ya. Oke, kalau kita melihat dari chart daily, nih. Sebenarnya kalau melihat dari garis tren yang ada di potoknya saham, Humi ini masih belum kuat untuk naik di atas garis tren. Jadi, kalau seandainya seperti ini, biasanya safety-nya di kategoran bad tuh. Kawan-kawan bisa perhatikan. Safety-nya saham ini bad. Jadi agak rawan ya. Keamanan saham ini bad ya tuh. Nih, saya gedein lagi nih. Bad, yang paling bawah ya, bad atau tidak bagus. Karena dia masih di bawah garis tren. Berarti kawan-kawan agak lebih hati-hati. Support kalau melihat dari sini, supportnya ada di harga 84. Nah, ini cukup lumayan, di hampir 10% ya. Kalau seandainya harga di bawah 100 kan satu tik itu bisa 1%-an ya. Ini cukup lumayan, kisaran 8 tik ya. Nah, jadi hampir 10%-an ya di situ ya. Jadi jangan sampai turun ke situ. Nah, bagi kawan-kawan yang tipikalnya adalah low resiko, Humi jangan masuk dulu kalau kata saya. Nanti kalau dia sudah jebol di atas 96, ini kan garis trennya ada 96. Ditambah ada volume masuk dan juga volume daily-nya juga sudah oke. Kawan-kawan bisa entry juga masuk dengan target mungkin kemungkinan di atas 100. Oke ya, tapi ini safety-nya masih bad. Nah, melihat dari sini ada peningkatan volume, tapi banda detektornya masih dikategorikan negatif. Oke, tapi yang saya membuat menarik di Humi adalah akumulasi dari broker summary-nya ini ya. Ini kalau ngelihat dari sini, ini ada kekuatan beli dari buyer dibanding seller. Jadi menandakan ini juga membuat dia positif. Nah, sebenarnya Humi ini kenapa masuk di screener saya, dikarenakan adalah saya melihat dari chart 5 menitannya Humi 5. Nah, yang membuat menarik itu adalah chart 5 menitannya. Nah, ketika sudah melihat chart 5 menitan, kita baru buat trading plan. Nah ya, buat trading plan menggunakan chart 5 menit karena kita adalah trading pendek, bukan trading panjang ya. Nah, apalagi ini gorengan ya. Nah, ketika kita melihat dari trading pendek, yang saya perhatikan itu adalah ini volume di sini nih saya besarkan. Nah, ini volume ini yang menonjol, ini yang membuat saya tertarik sekali dengan Humi. Humi ini ada spike volume kisaran di sesi 1 kemarin tadi sebelum penutupan. Itu dia ada spike volume cukup lumayan tinggi. Nah, dibandingin lihat, perhatikan kawan-kawan. Nah, volume sebelumnya ini juga tipis-tipis sekali. Tiba-tiba ada volume beli cukup lumayan. Nah, apakah itu memang ada pertanda bandar lagi ngumpulin? Nah, semoga aja. Tapi kita juga harus buat trading plan dan juga
disiplin untuk trading plan yang kita buat. Oke, kalau kawan-kawan mau masuk di Humi bisa HK di harga 92 ya untuk besok, itu adalah closing hari ini. Dengan stop loss itu kalau saya melihat di sini dia punya area yang sering yang disentuh itu ada di harga 89. Nah, itu adalah bahayanya sekali. Jadi kalau menurut saya sih selama bertahan di atas 89 ini masih bisa kawan pegang. Tapi kalau seandainya jebol 89 apalagi tadi ya di chart daily Humi ini masih dikategorikan downtrend dan safety-nya masih dikategorikan bad. Jadi hati-hati. Jadi kawan-kawan harus disiplin. Walaupun ya sebenarnya di sini ada volume cukup lumayan ya, kita nggak tahu ini seperti apa. Harapan kita memang ini ada yang bandarnya lagi beli dan juga lagi ngumpulin, santai dulu dia beli dulu, santai dulu, nanti ketika ada momen dia langsung dihajar lalu naik. Nah, harapannya seperti itu, tapi bisa jadi juga ini adalah tukar-tukaran barang. Jadi kita nggak tahu ya seperti apa yang ada di pikiran bandarnya. Tapi kita melihat bandar di chart 5 menit dan time frame-nya kita lihat kita membuat trading plan yang harus kita disiplinkan. Oke, area beli di 92, stop loss di 89. Jangan ditawar lagi. Dengan target adalah 96 ke 100. Kalau dia jebol 96, potensi dia akan ke atas 100 ya. Nah, itu adalah resiko dan juga reward yang bisa kawan-kawan pakai. Dari beli 92 dia naik ke 95, 96 juga lumayan tuh, udah 3%-an. Nah, harapannya sih besok naik ya karena dia ada volume. Tapi selama bertahan di atas 89. Oke. Terakhir, saya menarik sekali dengan IOTF. Nah, IOTF. Nah, kenapa saya tertarik dengan IOTF? Selain IOTF juga naiknya cukup lumayan. Nah, ini ada pola pembalikan arah. Ini adalah bullish doji star ya. Nih, ketika ada candle merah lalu doji, setelah itu hijau. Ini adalah bullish doji star atau pola pembalikan arah. Harapannya besok naik, tapi ini ada tapinya. Dia punya resist cukup dekat, yaitu ada di harga 198. Nah, makanya saya tadi mau tahan saham ini, tapi saya melihat di closingnya dia nggak bisa jebol di 198. Ini cukup beresiko loh, kalau kata saya cukup beresiko, tapi bukan berarti tidak bisa dijadikan watchlist buat kawan-kawan. Kenapa? Karena ini adalah pola pembalikan arah. Dan juga kalau seandainya besok breakout di atas 198, ini potensi bisa ke 200 sampai 210-an loh. Nah, ini bisa kita kawal. Nah, ditambah lagi volumenya cukup lumayan hari ini. Volume cukup oke. Dan juga akumulasinya juga cukup bagus ya. Jadi bisa kawan-kawan masukkan watchlist untuk IOTF besok. Nah, yang bikin menarik juga di IOTF nih, kawan-kawan perhatikan. Ini memang ya sama seperti harapan saya sih ini akan terjadi di Humi. Nah, ketika ada volume beli cukup lumayan di sini, nah ya di sini dia kan terus naik tuh. Nah, Humi ketika ada volume naik, dia masih stay di situ, belum gerak-gerak. Harapannya nanti besok naik. Harapannya. Tapi di sini juga kita nggak tahu kapan bandarnya akan jualan atau bisa dikatakan volumenya seperti ini nanti. Volume merah besar ya. Ini tandanya bandarnya jualan, tapi kalau melihat dari sini sih belum jualan. Bandarnya masih di dalam. Nah, kalau melihat dari sini harapannya saya besok kalau seandainya jebol 198 atau 199 ini bisa kita HK dengan target di atas 200-an, 210-an ya. Harapan di situ. Tapi kalau kawan-kawan yang berani atau masih punya barang IOTF, stop loss-nya itu ada di harga ya ini ya, nggak bagus di bawah 186. Nah, bahaya di bawah 186. Oke, kemungkinan dia akan merosot. Nah, itu aja 3 rekomendasi gorengan ya yang bisa kawan-kawan pantau besok. Mana yang menarik buat kawan-kawan? Ini adalah plus minus semua ya. Plus minus mana yang bisa kawan-kawan perhatikan. Bisa dipertimbangkan kembali. Oh iya, satu lagi deh. Saya baru kepikiran. Tadi saya melihat ada WiFi. WiFi juga cukup oke. WiFi 5. Berarti 4 rekomendasi saham ya. Nih, WiFi cukup menarik ini ya, WiFi dia mantul dari EMA 50. Nah, mantul ya, di sini mantul, dia naik.
ditambah volumenya juga oke. Akumulasinya gede tuh, hampir 1M, 700 jutaan ya. Untuk 5D hari ini 200 jutaan, cukup oke. Nah, yang bikin menarik juga adalah di chart 5 menitannya WiFi itu. Kawan-kawan bisa buat trading plan untuk WiFi kalau seandainya tertarik ya untuk WiFi. Nah, ini punya resist sedikit di 160. Nah, cukup menarik ya. Harapannya sih besok bisa jebol 160 dengan target 166. Nah, ini WiFi selama bertahan di 160, menurut saya sih dia cukup menarik buat kawan-kawan kumpulin. Karena ini masih goyang-goyang. Hanya ini ada minusnya juga. Minusnya di WiFi adalah sektor WiFi ini adalah teknologi online application dan service. Nah, kawan-kawan bisa cek sektor di WiFi ini, di sektor teknologi ya, di ISG itu masih downtrend, jadi agak ngeri-ngeri sedep gitu. Nah, jadi kawan-kawan bisa pertimbangkan dari 4 rekomendasi saham yang saya ini kan ada plus minusnya semuanya. Nah, tinggal kawan-kawan ukur-ukur lagi mana yang menarik buat kawan-kawan masuk besok. Kalau kawan-kawan juga butuh rekomendasi yang bukan gorengan, ya saya juga ada banyak. Cuman hari ini edisi saya mau memberikan gorengan yang menarik untuk kawan-kawan pantau besok. Oke, itu aja buat kawan-kawan semua. Happy cuan, dan juga semoga kawan-kawan bisa terus diberikan rezeki besar dari segala arah, dan juga diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, rezeki berlimpah dari segala arah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah nonton sampai video ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.